sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita yang paling mulia, teladan yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan hal tersebut pada beliau, para istri, keluarga, sahabat dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke tema kajian kita kali ini, sedikit mengingatkan ini malam ke-7. Jadi lusa insyaallah tanggal 9, kemudian berarti hari Kamis dan hari Jumatnya tanggal 10. Betul ya? Maka diingat-ingat itu disunahkan puasa di tanggal tersebut. Jangan lupa lusa dan berikutnya. Nah, semoga Allah memberikan kita keutamaan dari puasa tersebut dengan diampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini sebagaimana sudah diinfokan adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah sudahkah ada pada kita. Jadi tema kita adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah sudahkah ada pada kita. Jadi di sini ada pembahasan tentang karakteristik atau sifat-sifat yang seharusnya ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tema yang akan kita bahas. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang karakteristik atau sifat-sifat yang seyogyanya ada pada orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tadi disebutkan sudahkah ada pada kita. Sengaja judulnya saya buat seperti ini agar kita jangan sampai salah tujuan di dalam mempelajari tema ini. Kenapa kita pengen mempelajari atau mungkin mengulang jika sudah pernah membahas tentang karakteristik atau sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tujuan utamanya adalah sudahkah ada pada kita untuk introspeksi diri. Sama-sama kita mencoba melihat diri masing-masing, sudah ada atau belum sifat-sifat tersebut. Bukan tujuan utamanya kita mempelajari ini untuk melihat orang lain. Bukan untuk lihat orang lain, Ahlus Sunnah atau bukan. Bukan itu kepentingan kita. Yang paling penting ketika kita mempelajari ini, adakah untuk melihat diri kita, sudahkah kita seperti itu? Jangan-jangan kita hanya pintar mengaku saya Ahlus Sunnah. Ternyata kenyataannya belum sesuai yang seharusnya. Nah, itu tujuan utama kenapa kita perlu mempelajari kembali atau mempelajari lagi karakteristik atau sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan untuk melihat orang lain, yang lebih penting adalah melihat diri kita sendiri. Seperti apa kita? Sudahkah kita sesuai dengan sifat-sifat tersebut atau belum? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke sebagian atau pembahasan tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya sampaikan bahwasanya kebanyakan dari materi malam ini diambil dari kitab berjudul Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Jadi kalau ada yang ingin membaca lebih tuntas, silahkan baca kitab berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada perlunya kita menyampaikan terlebih dahulu, menyegarkan kembali ingatan kita tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dari situ insyaallah ta'ala juga akan nampak jelas karakteristik atau sifat utama yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seharusnya kita seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ahlus sunnah wal jamaah, di sini ada kata sunnah dan jamaah. Kata sunnah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata sunnah secara bahasa artinya jalan, cara, atau perjalanan hidup. Jadi cara atau jalan, ya kurang lebihnya seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, beliau menyampaikan bahwa sunnah itu as-siratu hasanah kanat au qabihah. Jalan baik ataupun buruk. Dari secara bahasa intinya sunnah berarti cara atau jalan. Bisa baik, bisa buruk. Yang lebih penting adalah sunnah itu apa menurut ulama akidah atau menurut ulama Ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya kata sunnah masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah secara istilah itu banyak artinya. Karena terkadang kata sunnah digunakan untuk menyebut sesuatu yang merupakan temannya wajib. Kan ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nah terkadang kata sunnah secara istilah digunakan untuk menyebut sesuatu yang temannya wajib. Yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini terkadang kata sunnah artinya itu. Walaupun jangan diingat-ingat enggak berdosanya. Diingat-ingat berpahalanya biar enggak menyepelekan perkara yang hukumnya sunnah. Agar semangat melaksanakan yang sunnah. Terkadang sunnah artinya itu. Ini kalau dalam masalah fikih. Terkadang sunnah juga artinya hadis. Terkadang sunnah artinya hadis, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau disandarkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ucapan, perbuatan, maupun ketetapan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah kata sunnah menurut para ulama akidah. Menurut para ulama. Apa itu sunnah menurut para ulama akidah? Sunnah adalah al-hadyu alladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah menurut para ulama akidah artinya adalah petunjuk yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini makna sunnah dalam pembahasan kita. Sunnah di sini artinya petunjuk yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Baik terkait ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun yang lainnya. Itu yang dijalani Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang dinamakan dengan sunnah. Jadi itulah sunnah dalam pembahasan kita ketika menyebut ahlus sunnah. Sunnah di sini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini makna sunnah secara istilah dalam pembahasan kita, yaitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau ajaran yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun jamaah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun jamaah maka secara bahasa artinya sekitar berkumpul, sepakat, bersama-sama, bersatu, kurang lebih seperti itu. Itu makna al-jamaah secara bahasa. Karena berasal dari kata jamaah, terkait dengan perkumpulan atau kebersamaan atau sepakat dan semisalnya. 6. Adapun secara istilah, menurut istilah para ulama akidah, al-jamaah bukan sholat jamaah. Tapi jamaah adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Ya sahabat dan para orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di para sahabat dan juga para tabi'in dan siapapun yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para
sahabatnya. Jadi di sini sunnah artinya petunjuk Rasulullah SAW atau ajaran yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan jamaah siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa mereka? Ya paling utama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi dan siapapun yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah artinya adalah siapapun yang berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, kapanpun, dimanapun. Itu secara ringkas makna ahlus sunnah wal jamaah. Jadi siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW dan yang dilalui para sahabatnya. Ini secara ringkasnya begitu. Maka ini harus diingat-ingat, jangan sampai salah paham tentang apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Karena sebagian kaum muslimin, ya karena enggak tahu, ketika mendengar ahlus sunnah dikiranya orang yang semangat melaksanakan hukumnya sunnah-sunnah. Melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, yaitu bagus, semangat melaksanakan yang sunnah, tapi bukan itu maksud dari kata ahlus sunnah. Begitu pula al-jamaah bukan berarti orang yang semangat sholat jamaah walaupun bagus, tapi bukan itu maksudnya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah adalah siapapun yang berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kapanpun, dimanapun. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berarti dari sini bisa dipahami ahlus sunnah wal jamaah bukan milik organisasi tertentu, bukan milik jamaah masjid tertentu, bukan milik orang di kampung tertentu atau provinsi tertentu. Siapapun itu, mau di negara manapun, organisasi apapun, mau bajunya biru, hijau, apa putih, apa kuning, selama dia berpegang teguh dengan sunnah tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah masuk kategori ahlus sunnah. Ini secara global seperti itu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan sesuatu yang milik kelompok tertentu. Siapapun bisa menjadi termasuk ahlus sunnah selama dia selalu berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 6. Ini penting. Dan bahkan yang lebih penting itu bukan sekedar ngaku. Yang penting itu kenyataannya bagaimana. Walaupun kita nggak ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah, kalau kenyataannya sesuai dengan sifat-sifat ahlus sunnah, maka berarti insya Allah termasuk ahlus sunnah. Walaupun kita semangat mengaku sebagai ahlus sunnah, kalau ternyata kenyataannya berbeda, jangan-jangan malah tidak masuk. Jadi yang terpenting bukan sekedar ngaku-ngaku, tapi bagaimana kenyataan kita masing-masing. Ingat, saya ingatkan lagi, kita belajar bukan untuk melihat orang lain, tapi melihat diri kita. Sudahkah kita layak disebut sebagai ahlus sunnah atau belum? Nah, ini tujuan kita mempelajari tema ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Definisi tadi, pengertian dari ahlus sunnah wal jamaah ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang insyaallah hadisnya hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqatan." Umat ini, yaitu umat Islam, kata Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu saja. Qalu, para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah, siapakah kelompok yang satu ini? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa sahabat tanya? Mereka bertanya biasanya karena pengen beramal. Bukan sekedar pengen tahu, lalu kalau tahu, oh ya sudah tahu. Bukan. Para sahabat biasanya bertanya karena pengen beramal. Karena hanya satu yang selamat, lalu siapa mereka? Saya pengen masuk
ke situ. Rasulullah menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Ahlus sunnah atau golongan yang selamat tadi adalah man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat tadi adalah siapa saja yang berada di atas ajaran yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Persis mirip dengan pengertian Ahlus sunnah wal jamaah. Golongan yang selamat adalah siapapun yang berada di atas ajaran yang seperti yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itulah golongan yang selamat yang kemudian dikenal dengan al-firqatun najiyah, yang lebih dikenal dengan Ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di sini berarti kita mendapatkan sifat terpenting dari Ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Selalu berusaha berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini kriteria umumnya. Itu yang harus selalu di pikiran kita, di hati kita, berusaha untuk selalu komitmen seperti itu. Mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Ngakunya gampang, ya kan? Kenyataannya belum tentu. Imannya gampang, selalu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin dalam masalah ini iya, jangan-jangan di yang lain enggak. Jangan-jangan sebagiannya sudah seperti itu, tapi yang banyak yang belum, bisa jadi begitu. Tapi masing-masing kita, yang penting mari sama-sama berusaha untuk seperti itu. Yang penting kita jujur, betul-betul pengen seperti itu, lalu berusaha sebisa kita untuk seperti itu. Kalau seperti itu insya Allah ta'ala akan Allah mudahkan agar kita selalu berada di atas jalan yang benar, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Yang paling pertama harus punya komitmen, keinginan kuat untuk betul-betul sesuai dengan jalan tersebut, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau seperti itu, kalau jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan dimudahkan jalan kita. Kalau lagi pengen berguru, semoga Allah mudahkan nemu guru yang sesuai dengan jalan Ahlus sunnah. Kalau beli buku, Allah bimbing dapat buku yang bagus. Kalau lagi cari teman, Allah bimbing dapat teman yang bagus. Insya Allah kalau jujur hatinya, seperti itu keinginannya, Allah mudahkan dapat tujuan kita sebisa mungkin mendekat mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau komitmen enggak ada, lah khawatirnya salah kita sendiri. Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian hati mereka. Kalau sejak awal sudah enggak punya komitmen, enggak kenapa sih harus mengikuti sahabat, ngapain? Nah, misalnya gitu, jangan-jangan gara-gara itulah kita dipalingkan dari jalan yang lurus. Pengen ngaji dapatnya yang salah, beli buku dapatnya yang salah, sehingga semakin jauh dari jalan Ahlus sunnah wal jamaah. Maka yang terpenting setelah tahu definisinya, komitmen harus ada pada diri kita. Selalu punya komitmen, kejujuran hati, pengen betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 6. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu yang terpenting, kita harus punya komitmen mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Ahlus sunnah namanya banyak, enggak terlalu penting untuk kita sebut, tapi yang paling penting bukan sekedar ngaku. Yang lebih penting adalah bagaimana kenyataan kita, sudahkah kita berusaha seperti itu atau belum. Karena walaupun ngaku, kalau enggak sesuai kenyataannya ya sami mawon, podo wae sama saja. Tapi kalau enggak ngaku-ngaku, tapi kenyataannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah tetap termasuk Ahlus sunnah. Tapi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan beberapa sifat-sifat Ahlus sunnah wal jamaah atau karakteristik Ahlus sunnah wal jamaah untuk meninjau sudah seperti itu atau belum kita ini. 6. Di antaranya, sebenarnya kalau hadirin sekalian membaca kitab tadi, Aqidah Ahlus sunnah wal jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, itu banyak sekali sifatnya. Baca itu aja, mosok ya kita bisa gitu ya.
Rasanya jauh kita bisa menjadi orang yang betul-betul sifatnya begitu. Tapi ya kita sebutkan beberapa yang menurut saya paling penting untuk kita sampaikan. Nanti kalau ada yang pengen lebih rinci, ya bisa membaca kitab tersebut. Nah, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang merupakan karakteristik atau sifat ahlu sunnah wal jamaah, mereka selalu berkomitmen untuk mentaati apa yang disampaikan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berusaha untuk membangun akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tingkah lakunya, semuanya berusaha untuk selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka akan selalu berusaha mengedepankan, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam segala hal daripada yang lainnya. Entah adat istiadat, entah akal dia, entah mimpi-mimpinya, entah hawa nafsunya, dan yang lainnya. Jadi secara ringkasnya, ahlu sunnah wal jamaah selalu berkomitmen untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mentaati apapun yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mereka membangun akidah, akhlak, ibadah, dan yang lainnya di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengedepankan apapun selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu komitmen dia. Sehingga dia tidak mendahulukan hal-hal yang lain di atas hal tersebut. Makanya kalau sudah begitu, dia akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer, sebagai standar. Kalau pas kok saya punya kebiasaan begini ya, tiba-tiba datang hadis sahih mengatakan nggak boleh. Gimana? Ya sudah. Kan begitu. Bukan malah, tapi ya, mulai nyari. Kan kalau itu kan faedahnya begini, maksud enggak boleh. Nah, itu kalau orang enggak komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah bisa jadi akan seperti itu. Atau, loh tapi kan sudah selama ini dilakukan oleh para ustadz-ustadz, jangan-jangan. Ya bisa jadi memang kita salah paham, tapi komitmen itu harus ada dulu. Komitmen dulu harus ada dulu. Kalau ada adat menyelisihi, maka jangan sampai mendahulukan adat daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ragu, benar sih nggak menyelisih atau tidak, ya nanti silahkan belajar lagi, cari tahu seperti apa makna ayat dan hadis, apakah betul-betul tabrakan dengan adat atau tidak. Kalau sudah kenyataan memang betul-betul tabrakan antara adat dan hadis atau ayat, ya sudah, jangan mendahulukan adat daripada Al-Quran dan Sunnah. Pun demikian akal kita, jangan mendahulukan akal kita di atas Al-Quran maupun As-Sunnah. 6. Apalagi hawa nafsu, hanya sekedar karena selama ini sudah melakukan. Udah terlanjur enak, mosok harus ninggalkan gara-gara enggak boleh dan sebagainya. Ini enggak mudah, sulit toh? Ini toh aja sulit kan? Kalau udah terlanjur cinta itu meninggalkan sulit. Tapi masing-masing kita mari sama-sama berusaha untuk seperti itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu dia selalu berserah diri kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau ada di situ ya sudah diterima. Kalau dilarang ya sudah nerima. Diperintah ya sudah nerima. Entah tahu hikmahnya ataupun tidak, maka yang penting itu perintah Allah maka ditaati. Yang penting itu larangan Allah atau Rasulnya maka ditinggalkan. Tidak peduli tahu hikmah ataupun tidak. Kalau bisa tahu hikmah, alhamdulillah. Ya enggak? Kalau kita tahu hikmahnya apa, kok diperintah ini, apa ya maslahatnya? Kalau tahu, alhamdulillah itu nikmat. Tapi kalau enggak tahu, enggak masalah. Yang penting itu betul-betul perintah dari Allah atau Rasulnya. Tidak boleh kita menjadikan pengetahuan terhadap hikmah sebagai syarat untuk beramal. Jadi misalnya begini, ada perintah Rasul, tapi apa hikmahnya ya? Dia enggak mau ngamalin kalau belum tahu hikmahnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Justru seharusnya kita berusaha beramal entah tahu hikmahnya ataupun tidak. Tapi kalau tahu, alhamdulillah itu tambahan nikmat. Tapi kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Yang penting itu jelas perintah Allah atau Rasulnya, maka kita lakukan. Enggak boleh menentangnya gara-gara akal, gara-gara perasaan, gara-gara kebiasaan dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi war rasuli
liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur. Allah berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika diajak untuk berhukum pada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini prinsip orang yang beriman. Ahlus sunnah lebih layak untuk seperti itu. Kalau diperintah Allah, dilarang oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau dilarang oleh Allah atau Rasul-Nya, mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan sekedar lisan, tapi yang penting prakteknya. Dan itu tidak mudah, ya kan? Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 36, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, seorang laki-laki maupun perempuan yang beriman, enggak pantas idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kok ada pilihan lain bagi mereka. Itu orang mukmin. Tidak pantas kalau Allah memutuskan A, lalu dia cari pilihan yang lain. Rasulullah mengatakan A, nggak pantas seorang mukmin mencari pilihan yang lain. Seorang mukmin itu tunduk. Allah perintahkan ikuti, Allah larang jauhi. Walaupun ya terkadang memang sulit, masih nerjang. Tapi komitmen harus ada. Komitmen harus ada untuk seperti itu. Tapi namanya manusia, kadang jatuh dalam kesalahan, ya wajar. Yang penting jangan sejak awal komitmennya sudah bilang, ya tidak haruslah. Nah itu tidak boleh. Jadi komitmen harus ada, lalu berusaha maksimal untuk praktek. Kalau terkadang jatuh, itu namanya manusia. Ya kan? Bani Adam seperti itu. Seringkali melakukan atau jatuh dalam kesalahan. Taib masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ittiba dan tidak ibtida. Mereka semangat atau berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, bukan melakukan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ingat, bukan untuk melihat orang lain. Saya takutnya begitu keluar malah nuding fulan-fulan. Kita lebih pentingnya melihat diri kita sendiri. Semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan membuat atau melakukan perkara-perkara yang baru. Nah, dan hadisnya jelas insyaallah ta'ala, sering kita dengar Rasulullah menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin. Rasulullah juga menyampaikan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam masalah agama. 6. Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah semangat untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, tidak membuat perkara-perkara baru. Tidak berani mendahului Allah ataupun Rasulnya. 6. Orang yang membuat perkara-perkara baru itu secara nggak sadar seolah-olah dia mengkritisi Allah atau Rasulnya. Allah mengatakan ini, wah kayaknya kurang, tambahilah. Seolah-olah dia mengkritisi Allah atau Rasulnya, maka tidak pantas. Rasulullah sudah jelas-jelas melarang hal seperti itu. 6. Taib masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah menerimanya sebagai dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan antara Al-Quran maupun hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal menjadikannya sebagai dalil. Kalau Al-Quran maka jelas memang itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis selama itu terbukti sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka juga diterima. Karena walaupun lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ahlu sunnah wal jamaah menerima apapun itu walaupun hanya ada dalam hadis yang sahih, tidak ada dalam Al-Quran. Walaupun hukum itu hanya ada dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran, ahlu sunnah tetap nerima. Nggak mengatakan, kan nggak ada dalam Al-Quran. Walaupun nggak ada dalam Al-Quran, selama itu ada dalam hadis, maka asal sah terbukti dari Rasulullah, maka ahlu sunnah wal jamaah menerimanya. Tidak membeda-bedakannya. Tidak sebagaimana orang yang Al-Quraniyun. Kalau nggak ada dalam Al-Quran maka tidak mau. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Karena Allah yang memerintahkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Berarti apapun yang disampaikan Rasulullah walaupun tidak ada dalam Al-Quran wajib diikuti. Tidak boleh dengan alasan kan nggak dalam Al-Quran, maka tidak boleh begitu. Maka apapun yang datang dari Rasulullah selama hadisnya terbukti sah dari beliau, maka kita ikuti. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam hal menjadikannya sebagai dalil. Yang penting sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ahlu sunnah wal jamaah tidak membedakan antara hadis mutawatir maupun ahad dalam hal menjadikannya sebagai dalil selama hadisnya sah. Kenapa demikian? Kenapa disampaikan begitu? Karena sebagian orang membedakan hadis mutawatir dan ahad ketika mengambil hukum. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau hadis itu mutawatir, maka digunakan untuk akidah maupun ibadah, hukum. Tapi kalau hadisnya bukan mutawatir, maka hanya untuk hukum, tidak digunakan untuk akidah. Apa itu mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan dari orang banyak menuju orang banyak, menuju orang banyak. Terus jalannya begitu. Perawinya banyak, terus sampai yang terakhir semuanya banyak. Dan secara kebiasaan tidak mungkin mereka sama-sama sepakat untuk berdusta. Kalau hadis atau khabar wahid atau khabar ahad, maka tidak terpenuhi syarat itu. Enggak terpenuhi syarat tersebut. Nah, sebagian kaum muslimin, mereka kalau hadisnya ahad katanya, maka hanya untuk ahkam, hukum-hukum. Tidak boleh untuk akidah. Adapun ahlu sunnah maka tidak. Yang penting syaratnya satu, yaitu terbukti sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Dan sebenarnya pembedaan antara tadi akidah dan hukum, kalau hadisnya ahad maka hanya untuk hukum, nggak boleh untuk akidah, ini juga tidak tepat. Secara praktek tidak sesuai. Contohnya, setiap kita sholat kan disyariatkan sebelum salam membaca doa, Allahumma ini a'udzubika. Ada adab kubur di situ kan? Minta perlindungan dari adab jahanam, adab kubur dan yang lainnya. Nah, adab kubur menurut sebagian ulama, menurut sebagian kaum muslimin, ini dalilnya yang membuktikan adanya adab kubur khabar ahad. Sehingga mereka mengatakan kita enggak beriman sama adanya adab kubur. Dan itu secara kenyataan enggak bisa dipisah-pisah begitu. Contohnya tadi, disyariatkannya doa itu sebelum salam, itu hukum apa bukan? Hukum toh? Hukum kan? Isinya akidah bukan? Akidah. Berarti nggak bisa dipisah. Masuk kita mau melaksanakannya dengan meyakini itu nggak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Konsekuensinya kalau kita mengikuti pemisahan tadi, maka kita akan melakukan doa tadi, memohon perlindungan kepada Allah dari adab kubur, tapi tidak meyakini adanya adab kubur, karena menurut mereka itu khabar ahad, nggak bisa dipakai untuk akidah. Nah, ini contoh membuktikan tidak tepatnya seperti itu. Tapi intinya ahlu sunnah wal jamaah tidak membeda-bedakan antara mutawatir dan ahad dalam hal
menjadikannya sebagai dalil. Yang penting sah dari Nabi maka dijadikan sebagai dalil. Sudah masuk waktu. Baik, silahkan kalau mau adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara sifatnya mereka menerima
hadis apapun baik mutawatir maupun ahad selama itu terbukti sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kalau ahad tidak diterima dalam masalah akidah, kalau mutawatir diterima tidak seperti itu, tapi semuanya diterima selama terbukti sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat lain yang merupakan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memiliki seseorang yang semua perkataannya diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah tidak memiliki seseorang yang semua ucapannya diikuti, kalau ada yang menyelisihi lalu semuanya ditinggalkan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul begitu, semua yang Rasulullah sampaikan diikuti, ditaati, dibenarkan semampu dia tentunya. Semua yang dilarang maka ditinggalkan. Jadi hanya Rasulullah yang ucapannya 100% diikuti. Adapun siapapun selain Rasulullah maka tidak boleh kita meyakini pokoknya kalau fulan semuanya saya ikuti. Kalau menyelisihi maka tinggalkan, tidak boleh. Karena selain Rasulullah SAW walaupun itu Abu Bakar bukan orang yang maksum. Adapun Rasulullah SAW maka beliau sudah dijamin, beliau maksum sehingga ajaran yang sampai kepada kita dari beliau maka semuanya selama terbukti sah dari beliau maka itu sesuatu yang benar harus kita ikuti. Maka kalau betul-betul, ini ada kata betul-betul, kalau betul-betul terbukti misalnya ada perkataan seorang ustadz atau seorang alim atau seorang syekh atau ulama terbukti kata-katanya menyelisihi hadis yang sahih misalnya, maka harus didahulukan apanya? Hadisnya. Tidak boleh gara-gara cinta kepada syekhnya atau gurunya atau siapa lalu meninggalkan hadis gara-gara syekhnya. Dengan catatan selama betul-betul terbukti ucapan ulama tadi bertabrakan dengan hadis yang sah. Karena belum tentu. Kadang-kadang karena sedikitnya ilmu kita dikiranya tabrakan, padahal belum tentu. Tapi kalau sudah terbukti betul-betul memang hadisnya begini, ucapan ulama ini tabrakan, ya maka ditinggalkan. Ikuti pendapat yang sesuai dengan hadis yang sahih. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun selain Nabi, walaupun sehebat apapun ilmunya, yang semuanya dikatakan benar, selainnya semuanya salah. Maka seandainya betul-betul terbukti ucapan guru kita ataupun seorang ulama terbukti betul-betul menyelisihi hadis Nabi SAW yang sah, ya harus ditinggalkan. Tapi dengan catatan betul-betul terbukti. Karena di sini kita juga harus hati-hati, enggak boleh terlalu lancang. Dapat hadis satu, langsung oh fulan tabrakan. Belum tentu, jangan-jangan salah paham sama hadisnya. Tapi kalau sudah dipastikan, dipelajari, ternyata memang misalnya di masalah ini ada ulama mengatakan ini dan yang lebih tepat sesuai hadis ini, maka jangan ikuti yang berbeda. Walaupun yang berbeda tersebut guru kita sendiri, maka harus didahulukan ucapan yang sesuai dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan bermudah-mudahan, harus hati-hati agar kita tidak lancang kepada para ulama, tapi di saat yang sama jangan berlebihan sehingga apapun dari alim itu lalu diikuti semuanya. Tapi tetap harus sesuai dengan porsinya. Karena kita juga belajar itu tidak bisa belajar sendiri. Mau tidak mau harus mengikuti ulama, mengikuti para guru. Cuman seandainya nantinya ada suatu kondisi terbukti ucapan guru kita misalnya sehingga sesuai dengan hadis Nabi, ya siap tidak mengikutinya, tetap dengan menghormati guru kita. Gurunya tetap dihormati, tapi kalau memang betul ada ucapan yang enggak sesuai dengan ucapan Rasul, ya ditinggalkan. Harus seperti itu. Termasuk saya yang berbicara, ternyata ada yang salah, ya sudah tinggalkan. Enggak enakan, yang penting tetap menghargai seorang alim atau ustadz atau guru kita. Tapi kalau ada yang salah, ya sudah, enggak usah diikuti. Karena siapapun selain Nabi tidak maksum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh fanatik buta kepada seorang guru. Lantaran kagum sekali, maka kalau ada menyelisih langsung benci. Kalau ada yang sama langsung cinta. Jangan jadikan seorang guru sebagai patokan untuk mencintai atau membenci. Patokan kita sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak.
Tapi tetap ingat, walaupun kita nggak mengikuti guru kita seandainya salah, tetap harus menghormati orang yang alim. Beliau-beliau punya hak untuk dihormati. Sifat lain, tambah sedikit ya, yang merupakan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu mengembalikan dalil yang mutasyabih kepada dalil yang muhkam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan dalil yang mutasyabih kepada yang muhkam. Apa itu? Dalil yang muhkam maksudnya dalil yang jelas. Jelas maknanya, jelas artinya, orang juga bisa dipahami begitu jelas sekali. Ya, adapun yang mutasyabih mungkin masih mengandung kemungkinan ini. Sehingga kita masih, atau kita pun nggak paham karena sedikitnya ilmu kita, aslinya muhkam tapi dianggap sebagai mutasyabih karena memang bodohnya kita, bisa jadi. Tapi kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, kemudian dapat dalil, kita nggak terlalu paham, ada kemungkinan itu. Ternyata ada dalil lain yang jelas sekali, maka yang nggak jelas, yang jelas. Jangan kebalikan, yang jelas malah dibawa ke yang nggak jelas. Karena sebagian orang begitu. Sudah jelas Rasulullah melarang ini, tapi malah yang jelas ini nggak diikuti. Kan ada hadis yang ini, yang kayaknya begini. Nah, ini bukan sifat Ahlus Sunnah. Kalau sudah ada sesuatu yang jelas, baik Al-Quran maupun hadis yang sah dari Nabi, ya sudah tunduk. Kalau ternyata ada yang masih nggak samar, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk meninggalkan yang sudah jelas. Ini tidak boleh. Ini sifat yang tidak baik, yang menyelisih sifat Ahlus Sunnah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia mengikuti yang mutasyabih. Yang jelas ditinggalkan, yang mutasyabih malah diikuti. Saya tuh kadang mau nyebutkan contoh takut menyinggung orang, karena rawan memang contoh-contoh itu. Agak rawan, ya. Tapi mudah-mudahan paham ya. Jadi seringkali hadis itu jelas sekali ini tidak boleh. Tapi kan udah terlanjur dari dulu itu, cari-cari yang nggak jelas. Paham toh? Nah, kurang lebihnya begitu. Wong hadisnya jelas mengatakan tidak boleh. Wah tapi kan, lalu cari yang, ini kan ada yang begini, tabrakan sama yang jelas. Ini tidak boleh. Ahlus Sunnah nggak begitu. Kalau sudah jelas, dapat yang nggak jelas, yang ini bawa ke sini. Kenapa? Karena nggak mungkin ada dua hadis kalau sama-sama sahih kok tabrakan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ada dua hadis sama-sama sahih tabrakan. Kalau zahirnya tabrakan berarti kita yang kurang faham. Kalau ada yang jelas berarti insya Allah ini akan sesuai dengan ini. Cuman kita belum paham bagaimana menggabungkannya. Jangan justru menuruti yang nggak jelas, yang jelas ditinggalkan gara-gara kan ada ini. Nah, jangan. Itu sifat orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya. Ini sangat banyak terjadi, ini yang perlu hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke sifat seperti ini. Dan ini terjadi banyak hal, bisa jadi karena sudah terlanjur cinta dengan adat, atau sudah terlanjur senang dengan yang disukai, kebiasaan kita sendiri, atau akalnya merasa cerdas, ya kan? Kurang nyaman dengan hadis yang ini, lalu mencari-cari untuk membela diri, cari yang nggak jelas. Nah, ini sifat orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Hati-hati. Jangan nuruti yang seperti itu. Biasakan kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah jelas, ikuti. Kalau ada yang nggak jelas, sudah saya belum tahu. Tanya pada orang yang alim, atau ya sudah kembalikan ke yang jelas. Tidak usah cari-cari atau mencari alasan dengan yang tidak jelas ini. Tapi afwan, tidak nyebutan contoh karena memang rawan. Takutnya nanti bikin problem. Karena memang tujuannya bukan untuk memvonis orang, ya. Tujuannya untuk kita sendiri terlebih dahulu biar kita itu sesuai dengan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tambah sedikit. Sifat lain yang merupakan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menggabungkan antara akal dan perasaan, tentunya dibangun di atas dalil. Tidak mendahulukan perasaan di atas dalil. Tidak mendahulukan akal di atas dalil, tapi perasaannya dipakai, akalnya dipakai, tapi selalu dikompromikan dengan dalil. Seperti itu. Karena sebagian orang ya semangatnya tinggi, perasaannya
peka, tapi akalnya kurang dipakai, kurang memperhatikan dalil, akhirnya apa? Pokoknya kalau itu benar nih, padahal belum tentu. Hanya karena kelihatannya, Masya Allah itu kok semangat sekali membela kaum muslimin gitu kan. Perasaannya main nanti. Semangat sekali, padahal belum tentu itu benar. Maka harus ditimbang dengan akal dan apa? Dalil. Jangan sekedar, oh Masya Allah semangat sekali membela kaum muslimin ya. Belum tentu benar. Gimana belanya? Sesuai dengan sunnah apa? Tidak harus ditimbang-timbang. Jangan hanya sekedar perasaan. Jangan pula sekedar akal. Mengandalkan akal sehingga malah nanti akhirnya berlebihan, tidak sesuai dengan tuntunan Allah ataupun Rasulnya. Nah, karena memang banyak penyimpangan itu sebabnya itu, mendahulukan akal atau perasaan. Kalau mendahulukan akal ya seringkali dalil malah ditabrak, dianggap nggak masuk akal, tolak. Mendahulukan perasaan juga kadang-kadang walaupun hadisnya jelas, jadi dikesampingkan. Seolah-olah lupa karena terlanjur mendahulukan perasaannya. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan akal dan perasaan tentunya ditimbang dengan dalil-dalil yang sah dari Allah ataupun Rasulnya. Tambah sedikit, mungkin yang terakhir, bagi yang ingin lebih banyak, silahkan baca kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Banyak sekali. Untuk introspeksi diri, sudah sesuai atau belum. Sehingga kalau belum ya mendekat, kalau sudah alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang kita sebutkan malam kali ini, di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menggabungkan antara rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Menggabungkan antara rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Ini juga nggak gampang. Teorinya gampang. Ahlus Sunnah wal Jamaah sifatnya menggabungkan antara takut kepada Allah, harap kepada Allah, dan cinta kepada Allah, digabungkan tiga-tiganya dalam kehidupan dia. Tidak mendahulukan takut, lupa dengan yang lainnya. Tidak mendahulukan cinta, lupa dengan yang lainnya. Tidak mendahulukan harap, lupa dengan yang lainnya. Kalau kita mendahulukan salah satunya, lupa dengan yang lainnya, itu akan membawa kepada penyimpangan dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang, tidak nyebut siapa karena hanya contoh permisalan saja, beribadah itu apa? Saya beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga. Saya hanya cinta sama Allah. Enggak peduli masuk surga apa? Neraka. Ada orang begitu. Ini karena mendahulukan cinta sampai melupakan takut dan harap. Ini tidak boleh. Rasulullah saja enggak begitu toh. Rasulullah Allah perintahkan untuk takut pada neraka maupun pengen surganya. Di dalam surat Al-An'am Allah memerintahkan kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Wahai Rasulullah, katakanlah, aku ini khawatir kalau bermaksiat kepada Allah apa? Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut akan dapat azab di hari kiamat kalau bermaksiat kepada Allah. Rasulullah diminta mengatakan begitu. Kok ada orang mengatakan, saya tuh ibadah hanya karena cinta sama Allah, enggak takut neraka, enggak pengen surga. Beneran. Wong di dunia aja cemplungkan ke api sebentar enggak mau toh. Tapi kadang orang begitu. Nah ini enggak boleh. Sebaliknya orang yang terlalu mendahulukan takut itu juga bahaya. Nanti bisa putus asa dari rahmat Allah. Nanti gampang mengkafirkan orang karena mendahulukan adab. Lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau terlalu mendahulukan harap, lupa dengan adab, akhirnya menyepelekan dosa, akhirnya bergampang-gampangan dengan masalah dosa. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan cinta, takut, dan harap. Kehidupannya selalu dihiasi itu. Ini enggak mudah. Sama-sama berusaha sehingga cintanya kepada Allah selalu dipupuk sehingga semangat beribadah. Harapannya juga dipupuk sehingga ingat surga, sehingga pengen beribadah. Tapi di saat yang sama, dia ingat Allah juga punya siksa. Sehingga ketika beribadah, tetap ingat, belum tentu diterima. Sehingga terus minta kepada Allah agar diterima ibadahnya, tidak merasa sempurna, tidak sombong, terjaga. Pun ketika ada maksiat, karena itu kepada Allah, jauh. Kalaupun sudah meninggalkan, belum tentu kan?
selamat dari neraka, masih khawatir. Jadi selalu berharap kepada Allah, khawatir dari adabnya dan cinta kepada Allah, digabungkan terus, diramu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ya tidak selalu seimbang, ya kadang-kadang takutnya berlebih dikit, harapnya lebih dikit itu wajar, tapi tidak terlalu mendominankan salah satu. Sehingga malah sampai mengatakan tadi, saya itu ibadah hanya karena cinta, tidak peduli masuk neraka apa? Surga. Itu tidak masuk akal. Allah dan Rasulullah saja diajari untuk takut kepada api neraka. Mosok kita sebagai umatnya malah tidak. Nah, ini hanya sebagian karena terlalu banyak sifat Ahlussunnah yang disampaikan oleh penulis. Tapi insya Allah ini hal-hal yang cukup penting untuk disampaikan. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga ya Allah jadikan kita sebagai orang yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kenyataan. Walaupun masalah penyebutan entah disebut apa enggak terlalu penting. Yang penting kenyataannya kita berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun mau dianggap Ahlus Sunnah apa bukan itu enggak terlalu penting. Kalau dianggap ya alhamdulillah, dikeluarkan juga enggak terlalu masalah. Yang penting bukan ngakunya, kenyataannya sesuai apa tidak. Itu yang terpenting. Kita belajar sama-sama menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kenyataan, tidak harus mengaku-ngaku saya Ahlus Sunnah loh. Ngaku-ngaku enggak sesuai juga sama saja. Maka semoga Allah jadikan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah firqatun najiyah yang Allah selamatkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.